Kenapa katanya Ibnu Athaillah bahwa paling baiknya ilmu itu yang akan memberikan pada kita rasa takut. Orang kalau sudah keras hatinya, kalau sudah keras pikirannya, ilmu itu tidak akan memberikan efek apa-apa. Jadi ilmu tidak akan memberikan efek apapun kepada orang yang hatinya sudah beku, orang yang pikirannya sudah membatu. Maka orang seperti ini, kalaupun diberikan ilmu sebanyak apa oleh Allah Ta'ala, tidak akan menjadi jalan kebaikan kepadanya. Makanya annal ilman ladzi yujibul khasyah wal ilmun nafi, bahwa ilmu yang akan, kesimpulannya katanya beliau bahwa ilmu yang akan mewajibkan kepada khasyah itu adalah ilmu nafi. Dan selain ilmu yang bisa menghadirkan rasa takut pada Allah, maka laisa binafiin, itu bukan ilmu yang bermanfaat. Jadi ilmu yang bermanfaat adalah ilmu yang membuat kita jadi lebih takut pada Allah. Contoh, apakah itu mesti ilmu agama? Tidak. Semua ilmu itu bisa menghadirkan rasa takut kita kepada Allah Ta'ala. Makanya Hatim Al-Asam itu pernah menjelaskan ada 10 hal yang katanya beliau manusia lupa dan lalai. Apa contohnya? Jadi orang tahu bahwa kematian itu pasti akan menjemput dirinya, tapi seberapa banyak orang yang mempersiapkan diri untuk menghadapi kematian? Banyak orang menginginkan surga, menginginkan masuk ke surganya Allah Ta'ala, katanya Hatim Al-Asam, tapi dia tidak beramal untuknya, tidak beribadah, tidak berbuat baik. Banyak orang yang tahu bahwa kejelekan itu akan mengakibatkan dirinya dimasukkan neraka oleh Allah Ta'ala, tapi dia tidak hindari kejelekan itu. Makanya di mana kesalahannya kemudian orang yang belajar tapi tidak menghasilkan rasa takut? Karena ternyata belajar itu kalau tidak diiringi dengan kemurnian hati dan bersihnya hati kita, maka ilmu yang kita peroleh itu akan menjadi ilmu dan jadi bumerang buat kita bersama. Orang tambah mengerti kepada persoalan hukum, kepada persoalan tauhid, maka kadangkala orang seperti ini tambah berani kepada Allah Ta'ala. Makanya ada sebuah makalah, ada yang menyatakan itu adalah hadis, man izdada ilman lam yazdad hudan. Jadi orang yang ilmunya bertambah tapi tidak seiring, tidak sejalan dengan hidayah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka orang yang seperti ini akan menghasilkan kepada dirinya hanya pintar saja. Bahasa Maduranya itu kecak. Jadi orang yang kecak saja kemudian, tapi tidak menghasilkan apa-apa. Semuanya diakali. Maka li'annal ilma alladhi tashabul khasyah minal ghafla wa asbabiha, bahwa orang yang memiliki ilmu, yang bisa memiliki ilmu dan kemudian ilmu ini membekas kepada dirinya, kepada kita, dan bekas itu menghasilkan rasa takut, maka ilmu ini yang akan mencegah kita dari yang namanya lalai dan sebab-sebab kelalaian.
Jadi sebab-sebab kelalaian dia akan tahu. Sebabnya lalai dia, kenapa ya saya lalai, kenapa saya tidak semangat ngaji, kenapa saya tidak semangat membaca buku misalkan, dia akan tahu itu problemnya ada pada apa. Karena apa? Karena dia akan sibuk melakukan koreksi terhadap dirinya sendiri. Wa yushiduhu fi kulli ma yashghulu 'anil 'amali bih. Dan akan menyibukkan dirinya dengan untuk senantiasa mengamalkan ilmu itu. Makanya nggak butuh alim sebenarnya dalam beragama itu kalau kita untuk mengamalkan. Jadi mengamalkan itu tidak butuh alim. Tetapi bagaimana kita tahu ternyata untuk menjadi solih itu saya harus dengarkan ayah dan ibu, saya harus taat kepada bapak dan ibu saya. Tapi kenapa kita sering membangkang kepada orang tua, kadang ide dan nasihat orang tua kita tolak umpamanya. Kita tahu bahwa keberkahan itu di pondok pesantren, di pesantren manapun itu adalah khidmah. Bahwa di situ dengan jalan mengabdi. Jadi mengabdi kepada Allah Ta'ala itu akan menghasilkan yang namanya keberkahan. Kita tahu itu. Tetapi dari sekian banyak orang yang betul-betul bisa mengamalkan mengabdi itu berapa persen dari sekian santri yang ada? Dan orang yang seperti itu wa yurghibuhu fi kulli ma yuqarribuhu ila rabbih. Jadi dia akan senang dengan seluruh perbuatan dan pekerjaan yang akan menyebabkan dirinya dekat kepada Allah Ta'ala. Fayakunu aunan lahu ala alal wusuli ila ma'rifatillah, ila ma'rifatillah. Jadi ilmu itu kemudian akan menjadi apa? Penolong kita yang akan membantu kita untuk sampai kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu namanya ilmu nafi. Kalau orang tambah alim ilmu agama, orang tambah alim ilmu fisika, orang tambah alim ilmu kimia, tapi ternyata dengan kimia itu dia tidak sadar bahwa semua yang menggerakkan unsur atom dan molekul itu adalah Allah misalkan, maka ya kealimannya ya hanya sekedar pengetahuan semata. Makanya penelitian ilmiah tahun 1992 itu muncul yang namanya the dark particle, bahwa benda terkecil itu namanya partikel. Cuma ilmuwan masih belum tahu itu partikel apa ya. Jadi partikel itu saling bergerak satu sama lain, kemudian bergerak menyatu, jadilah atom. Nah, yang jadi pertanyaan para ilmuwan waktu itu adalah bagaimana partikel yang sekecil itu bisa ada gerak di dalamnya? Apa yang bisa menggerakkan? Itu diteliti dari tahun 92. Baru ketemu tahun 2012. Itu penelitian hanya meneliti partikel itu. Baru ketemu 2012 melibatkan 3.000 ilmuwan di NASA sana. Terus ternyata mereka menyimpulkan pada akhirnya bahwa itu namanya particle of God, partikel Tuhan. Jadi partikel Tuhan itu mereka maknai bahwa yang bisa menggerakkan partikel benda mati yang seperti itu saling bergetar satu sama lain. Jadi bergetar begini terus kemudian nyatu, akhirnya jadilah atom. Kalau dulu benda terkecil itu atom, sekarang itu adalah partikel. Jadi partikel baru atom kemudian. Jadi apakah para penemu itu dengan menemukan itu membuat dirinya tambah takut pada Allah, tambah mengerti tentang adanya Allah, tambah faham Allah itu bagaimana, atau sebaliknya hanya sekedar sebuah keilmuan? Makanya kan aneh orang belajar, orang tambah alim kemudian dia tambah sombong, tambah gagah.
tambah bangga dengan kealimannya, itu aneh. Di mana anehnya? Harusnya orang kalau tambah alim, harusnya orang kalau tambah pinter, maka dirinya mestinya tambah tawadu, tambah rendah hati. Ini tidak, tambah alim, tambah membuat dirinya bangga gitu, merasa hebat dan seterusnya. Maka kalau kemudian wal qarbu min sahati ridha, dan akan dekat dengan halaman keridhaannya Allah Subhanahu wa taala. Jika ilmu itu tidak membuat kita tambah takut kepada Allah Subhanahu wa taala, maka ilmu itu kemudian li'annahu hina idin hujjatan alaihi, li'annal ma'siyah ma'al ilmi akbah minal ma'siyah ma'al jahli. Jadi maksiat dengan ilmu itu lebih jelek, lebih buruk daripada maksiat dengan kebodohan. Artinya orang sudah faham bahwa miras itu haram, tapi kemudian dia masih tetap minum, gitu ya. Maka orang yang seperti ini disebut dengan lebih jelek daripada orang, misalkan orang Papua, dia tidak paham itu haram, dia minum arak sampai mabuk dan sebagainya. Itu masih lebih baik daripada orang Muslim yang tahu kalau arak itu haram tapi tetap meminumnya. Contoh, kita tahu bahwa kadang kita ngaku bahwa saya mencintai Rasulullah, tapi kita enggan mengikuti sunnahnya. Bukti kalau kita mengikuti Rasul itu apa? Kita senang dengan sunnahnya, kita bersedia untuk melaksanakan sunnahnya. Misalkan hari ini kita berusaha untuk berpuasa, karena hari Senin adalah hari kelahirannya baginda Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi kalau kita kemudian menyatakan bahwa saya umat Rasulullah, tapi saya tidak senang dengan mengamalkan sunnah Rasul, maka pengakuan saya itu nonsen. Sama halnya dengan kita bilang, saya ini beriman sama Allah, tapi yang kita takuti itu kemiskinan, yang kita takuti itu kebodohan, yang kita khawatirkan itu adalah kekurangan. Berarti bukan takut pada Allah itu. Berarti dia telah menyekutukan Allah Subhanahu wa taala dengan kekurangan tadi, dengan kebodohan dan kemiskinan. Namun untuk menjadi orang yang betul-betul taat dan sami'na wa ta'na kepada Allah taala memang tidak mudah. Mengapa? Butuh proses panjang. Orang mungkin sudah banyak yang khatam kitab Ihya, orang mungkin sudah banyak yang khatam kitab Al-Hikam, tapi mereka ngaji Al-Hikam, faham kepada tasawuf, tetapi hatinya tidak bertasawuf. Di kampus-kampus Islam itu mesti ada yang namanya mata kuliah akhlak tasawuf. Semester 2 atau semester 3 biasanya ada mata kuliah itu. Kalau yang studi Islam, pendidikan agama Islam dan seterusnya, itu mesti ada mata kuliah akhlak tasawuf. Berarti kan semua mahasiswa itu sudah belajar akhlak tasawuf. Tapi kenapa ketika ada ketidakcocokan dengan kampusnya, dia angkat bendera untuk demo? Di mana itu pelajarannya kemudian? Dia bilang bahwa ini kan era reformasi, ini era keterbukaan cara berpikir dan sebagainya. Kita belajar akidah akhlak, kita belajar tentang akidah, kita belajar tentang akhlak. Tapi di mana kemudian akhlak kita? Di mana kemudian akidah dan keyakinan kita? Maka ilmu yang hanya sekedar sebuah wawasan dan pengetahuan saja, maka itu ibarat pohon yang tidak berbuah. Jadi kata pepatah Arab itu bahwa al-ilmu bila amalin kasyajari bila thamarin.
ilmu itu yang nggak diamalin itu sama dengan pohon besar pohonnya tapi tidak berbuah.